Tetap sehat ya, sehat, bahagia gitu ya. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 4 Pamekasan, Dr. Anda Farida MPD. Maaf kalau keliru bentuknya ya, tepat Bu ya. Jajaran Dewan Guru yang saya hormati, adik-adik siswa kelas 10 DHE ya, 3 kelas ya digabung jadi satu ya, yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah tatimmus shalihah di hadal yaum, hari ini di tempat ini kita bisa bersilaturahim ya dalam rangka suara demokrasi bersama KPU Kabupaten Pamekasan. Nanti setelah saya ini akan disusul dengan 2 komisioner, insya Allah akan bersama kita juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pak Dr. Fathur Rahman, beliau divisi mengampu divisi Sosdiklik, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Satunya lagi Pak Muhammad Mansur, insya Allah juga hadir. Beliau mengampu divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Pamekasan ya. Alhamdulillah kami KPU Kabupaten Pamekasan sangat berterima kasih, merasa terhormat bisa hadir diundang oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pamekasan dalam program kegiatan P5 ya. P5 saya tidak hafal istilahnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi ya. Dan ini merupakan terobosan saya pikir ya, karena KPU di tahun ini lembaga pendidikan yang mengundang hanya SMA Negeri 4 Pamekasan ya. Tepuk tangan untuk jadi kami merasa bahagia, senang sekali hadir di tengah adik-adik berbagi pengalaman berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan begitu ya. Saya asli orang Pakong ya, adik sudah diperkenalkan tadi ya, sudah ada di KPU sekitar 3 tahun lebih ya. Di KPU itu ada 5 komisioner, jadi ada saya ketua KPU, kemudian ada 4 orang lagi komisioner, di mana setiap keputusan berdasarkan pleno itu minimal 3 orang, jadi di KPU itu. Dan kami itu termasuk salah satu penyelenggara. Di pemilu itu ada 3 penyelenggara, satu namanya KPU. Jadi ada KPU dari pusat, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten. Di bawahnya KPU kabupaten itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di bawahnya itu di tingkat desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Kemudian ada KPPS, itu di KPU dari pusat sampai ke desa. Nah, selain KPU, penyelenggara pemilu itu ada Bawaslu. Bawaslu itu yang mengawasi KPU. Kalau KPU yang menyelenggarakan secara teknis, yang mengawasi KPU itu namanya Bawaslu. Ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten, ada Panwas Kecamatan, ada Panwas Desa, ada Panwas TPS. Kemudian selain KPU, selain Bawaslu, penyelenggara pemilu itu juga ada Dewan DKPP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP itu yang menangani persoalan pelanggaran kode etik atau etika penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, hari ini yang hadir memberikan pendidikan pemilih kepada adik-adik adalah penyelenggara dari KPU, ya, bukan dari Bawaslu atau DKPP. Nah, di tahun 2024 mendatang ini KPU punya gawe nasional, namanya pemilu. Coba saya tanya adik, pemilu itu diselenggarakan tanggal berapa? Saya ingin tes ini. Ya. Tanggal berapa pemilu deh? Ya. Udah tahu ya? Bulannya Oktober. Yang tahu. Oktober. Iya. Tahu hari tanggalnya Valentine? belum tahu. Pasti tahu ya. Tanggal berapa Valentine? 14 Februari ya. Ya. 2024. Jadi nanti kalau ingat hari Valentine itu hari kasih suara ya. Hari kasih suara. Ya. Jadi nanti adik-adik datang kurang satu ke bulan. TPS Satu untuk tahun lebih 1 memberikan bulan. suara, begitu ya. Nah, di pemilu 2024 ini merupakan tahun yang super politik. Kenapa disampaikan tahun super politik? Karena di tahun 2024 mendatang ini ada 2 suksesi kepemimpinan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amanatu. Anak-anak, alhamdulillah kita ada di sesi hari ini patut kita syukuri karena kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan berkesempatan untuk mengalami atau mempunyai experience belajar bersama dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan legal dan sah untuk meraih kekuasaan. Jadi pemilu itu filosofinya itu memang arena konflik yang sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau dalam pemilu nanti seluruh partai politik maupun calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik itu adu strategi, adu taktik, adu materi kampanye, adu berbagai macam teknik untuk mencari jalan supaya mereka menang dalam pemilihan umum 2024. Itu bagian memang dari cara mereka yang diatur memang dalam undang-undang dan legal dan sah, karena mereka mau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tinggal yang penting sekarang adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu baik KPU, PPK tidak menjadi bagian dari konflik itu. Dari kelas 10H, saya mau tanya Bapak, apakah anggota KPU memiliki hak suara? Seketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Anas Farida, MMDD, dan yang kami hormati guru-guru serta teman-teman saya yang telah meluangkan waktunya untuk acara ini.
Kegiatan ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Suara Demokrasi. Saat ini kita melakukan kegiatan simulasi pemilihan untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Kami dari Komisi Pemilihan sudah melakukan penjaringan calon sehingga terpilih 3 calon. Kemarin sudah melakukan kampanye dan hari ini pencoblosan. Demikian laporan dari kami. Saya harap teman-teman dapat mengambil pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala Legal dan sah untuk meraih kekuasaan. Jadi pemilu itu filosofinya itu memang arena konflik yang sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau dalam pemilu nanti seluruh partai politik maupun calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik itu adu strategi, adu taktik, adu materi kampanye, adu berbagai macam teknik untuk mencari jalan supaya mereka menang dalam pemilihan umum 2024. Itu bagian memang dari cara mereka yang diatur memang dalam undang-undang dan legal dan sah, karena mereka mau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tinggal yang penting sekarang adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu baik KPU, PPK tidak menjadi bagian dari konflik itu. Peserta pemilu. Nah, semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih tidak dibatasi haknya. Artinya semuanya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Jadi siapapun itu, yang penting sudah memenuhi syarat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pemilu sebagai sarana demokrasi ya. Demokrasi itu apa, Dek? Hah? Ada yang tahu demokrasi? Demokrasi itu adalah ayo pemerintahan bersih ya, beres ben situ orek seketen ya. Ada masyarakat kita yang masih seperti itu. Ya, mindsetnya kalau tidak diberi uang, mereka tidak mau datang ke TPS, mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Jadi kita memilih itu bukan karena uang, not because of the money, tapi memilih itu berdasarkan hak konstitusi kita, berdasarkan apa kata hati kita, begitu ya. Kita tahu calonnya seperti apa, kandidatnya seperti apa, visi misinya seperti apa, gitu. Kemudian juga penting bagi adik-adik sebagai pemilih pemula ini juga membrowsing informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, ini penting juga. Dan pastikan juga adik-adik ini terdaftar sebagai pemilih. Nah, di KPU itu sekarang bisa ngecek apakah adik itu terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Jadi KPU itu tinggal ada aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Jadi bisa dicek apakah nama adik itu sudah terdaftar atau belum. Kalau nanti dicek di aplikasi itu namanya belum tertera, namanya belum terdaftar, langsung bisa mengisi. Harus punya KTP elektronik, ada kakak kartu keluarganya diisi. Detail, namanya siapa, NIK-nya, nama ayahnya, nama ibunya, di situ. Kalau misalnya tidak mampu atau tidak bisa mengisi form yang ada di aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU, ke kantor KPU di Jalan Brawijaya ini, dekat dari sini, sekitar perjalanan ya paling lama 10 menit dengan macetnya ya.
sekitar 10 menit ya. Ya itu kalau adik tidak bisa mengisi di form aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU atau langsung ke PPK atau langsung ke PPS ya, atau langsung ke Pantarlik, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, saat ini tahapan di KPU itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tadi yang sudah saya sebutkan itu didata di daftar pemilih yang nanti digunakan sebagai DPT untuk pemilu 2024. Ya. Nah, adik-adik yang saya cintai, nah, dalam kegiatan kepemiluan ini, adik harus bisa berpartisipasi aktif. Karena salah satu indikasi kualitas pemilu kita itu baik tidaknya bergantung dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat itu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin berkualitas pemilu. Oleh karena itu, kami berharap adik-adik bisa berpartisipasi aktif, tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi dimulai tahapan pemilu sampai pasca pemungutan suara, adik-adik perlu juga terlibat aktif. Jadi ada 3 fase keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemilih dalam setiap kegiatan pemilu itu. Yang pertama adalah pre-election. Partisipasi apa yang kita lakukan pre-election sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 itu? Yang pertama adalah kita harus aktif mencari informasi berkaitan dengan pemilu. Aktif juga berpartisipasi mengikuti tahapan pemilu. Jadi kemarin sudah kita laksanakan di KPU itu ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi di Pamekasan itu ada 18 partai politik, baik partai politik yang lama maupun partai politik yang baru. Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu sudah kami lakukan. Kemudian kami sudah juga melakukan tahapan ini pencalonan DPD. Ini pencalonan DPD itu calon Dewan Perwakilan Daerah. Kami sudah melakukan itu. Dan saat ini kami sedang proses melaksanakan tahapan penyusunan dan daftar pemilih. Ini proses yang sedang kami lakukan saat ini. Adik-adik bisa terlibat nanti di sebagai ini. Kalau tidak mau jadi tim sukses ya, bisa jadi PPK, PPK sudah kami tutup, PPS sudah kami tutup. Sekarang kami masih membuka satu TPS 1 orang. Jadi bisa terlibat di situ ya. Yang penting sudah masuk di DPT. Kalau tidak masuk di DPT, tidak bisa. Ini bisa mendaftar tadi. Kok mainan lagi ya? Mereka mainan. Ada aja gini. Tidak usah minta ke orang tua gitu kan. Ya, masa kerjanya 2 bulan. Jadi Februari sampai bulan Maret. Jadi kami berharap adik-adik ini bisa berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya pada saat hari H, tetapi sebelum hari H itu. Jadi pre-election. Yang pertama tadi harus bisa membrowsing informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Kemudian yang kedua adalah pastikan nama adik itu terdaftar sebagai pemilih di DPT. Itu. Yang ketiga adalah mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Kemudian misalnya ketika ada penyimpangan dan sebagainya bisa melaporkan ke Bawaslu atau bisa menyampaikan juga ke KPU.
Misalnya ada persoalan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan di bawah KPU, PPK, PPS, Pantarli, KPPS dan sebagainya, bisa juga menyampaikan ke kami untuk dilakukan perbaikan. Ini yang pre-election. Pada saat pemilihan, adik juga harus menggunakan hak pilihnya, tidak boleh golput. Golput itu adalah golongan putih. Golongan putih itu adalah mereka yang punya hak pilih tetapi tidak mau menggunakan hak suaranya. Namanya terdaftar di DPT, punya surat undangan untuk memilih, tetapi dia itu tidak mau memilih. Ada beberapa alasan orang itu golput. Yang pertama, karena memang kandidatnya sudah tidak sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita. Yang kedua, bisa saja orang itu golput karena memang tidak mempunyai waktu untuk menggunakan hak pilihnya karena merantau. Misalnya merantau ke Malaysia, merantau ke Jakarta, dan dia tidak mengurus surat pindah memilih. Surat pindah memilih itu form A5. Mereka tidak mengurus, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, bisa karena paham keagamaan, karena teologi. Dikatakan demokrasi itu bid'ah. Mata dia pak rengkok ambu kok mencerembet ambu ya kok nek apen bapak menyebabkan seseorang itu tidak bentrok kekasih tentu kita sebagai rakyat Indonesia bagaimana kita berupaya agar kita kok boleh saya capok berpartisipasi kayak dengan kok apir menggunakan hak suara kita itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, pasca pemilu. Pasca pemilu itu adalah kita mengawasi, pasca pemungutan suara itu kita mengawasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Kita awasi apakah sesuai dengan regulasi atau tidak. Apakah terjadi kecurangan atau tidak. Itu partisipasi aktif dari kita. Kemudian calon yang terpilih itu kita juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan kritikan terhadap calon yang telah kita pilih. Jadi sudah dilantik siapa yang jadi A, yang jadi CB. Jangan kita tinggal diam, kita harus aktif. Bahwa itu calon yang kita pilih kemarin ternyata tidak pernah berkontribusi terhadap kampung kita misalnya. Kita bisa menyuarakan, bisa saja langsung ke orangnya. Kalau tidak pernah didengarkan bisa ya diajak audiensi dan sebagainya. Kalau tidak bisa di demo dan sebagainya. Kemudian selain itu juga bisa memberikan masukan kepada dewan yang terpilih, calon yang telah terpilih. Itu bentuk dari partisipasi aktif kita sebagai pemilih yang baik, pemilih yang cerdas. Nah, adik-adik rata-rata ini usianya 17 ya. 15-16 ya. Nanti bisa mencoblos di ya 2024 bisa ya, masih bisa ya, bisa sebagai pemilih populer ya. Ini nanti adik-adik cross check ya namanya. 2024 masih Februari. Ya Februari 2024 pas usia 17 tahun. Nah, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, itu pengantar dari saya. Selebihnya kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk ketua KPU kita. Nah, beberapa hal dari awal sudah diceritakan ya tentang kepanitiaan berjenjang.
mulai dari KPU RI ya, sampai di tingkat KPPS, kemudian Bawaslu pusat sampai ke daerah dan di bawah sekali. Kemudian juga tentang hal-hal yang dijadwalkan di dalam kegiatan pemilu, terutama persiapan pemilu serentak. Kemudian juga diceritakan tentang persiapan menjadi pemilih dan bagaimana menggunakan haknya sebagai pemilih. Nah, dalam suara demokrasi di kurikulum ini menjadi bagian hal yang penting, yaitu suara siswa belajar untuk didengarkan, ya, sehingga ada istilah voice, gitu. Suara anak didengarkan, choice artinya pilihan-pilihan diberikan, dan akhirnya kita semua akan belajar menjadi ownership, artinya menjadi pemilik dari semua kegiatan. Nah, ini sebenarnya di kurikulum Merdeka seperti itu, Pak. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih detil. Oke, siapa yang mau bertanya? Misalnya mungkin 18 tadi 18 parpol apa nggak terlalu banyak ya, bingung pilihnya. Yang lain silakan. Ji, tanya Ji. Oke. Sebut nama. Mulai. Kan ada voice, choice, Aji. Marah siapa saya tanya? Break dulu. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah kita ada di sesi hari ini patut kita syukuri karena kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan berkesempatan untuk mengalami atau mempunyai experience belajar bersama dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan legal dan sah untuk meraih kekuasaan. Jadi pemilu itu filosofinya itu memang arena konflik yang sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau dalam pemilu nanti seluruh partai politik maupun calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik itu adu strategi, adu taktik, adu materi kampanye, adu berbagai macam teknik untuk mencari jalan supaya mereka menang dalam pemilihan umum 2024, itu bagian memang dari cara mereka yang diatur memang dalam undang-undang dan legal dan sah, karena mereka mau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tinggal yang penting sekarang adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu baik KPU, PPK tidak menjadi bagian dari konflik itu. Dari kelas 10H, saya mau tanya Bapak, apakah anggota KPU memiliki hak suara? Terus ya, betul-betul ben atau keden, situ orek, sekeden ya. Ada masyarakat kita yang masih seperti itu, ya mindsetnya. Kalau tidak diberi uang, mereka tidak mau datang ke TPS, mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Jadi kita memilih itu bukan karena uang, not because of the money, tapi memilih itu berdasarkan hak konstitusi kita, berdasarkan apa kata hati kita, begitu ya. Kita tahu calonnya seperti apa, kandidatnya seperti apa, visi misinya seperti apa gitu. Kemudian juga penting bagi adik-adik sebagai pemilih pemula ini juga membrowsing informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan.
Ya, ini penting juga. Dan pastikan juga adik-adik ini terdaftar sebagai pemilik. Nah, di KPU itu sekarang bisa ngecek apakah adik itu terdaftar atau tidak sebagai pemilik. Jadi KPU itu tinggal ada aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Jadi bisa dicek apakah nama adik itu sudah terdaftar atau belum. Kalau nanti dicek di aplikasi itu namanya belum tertera, namanya belum terdaftar, langsung bisa mengisi. Harus punya KTP elektronik, ada kakak kartu keluarganya diisi detail, namanya siapa, NIK-nya, nama ayahnya, nama ibunya di situ. Kalau misalnya tidak mampu atau tidak bisa mengisi form yang ada di aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU, ke kantor KPU di Jalan Brawijaya ini, dekat dari sini. Sekitar perjalanan ya paling lama 10 menit dengan macetnya ya. Sekitar 10 menit ya. Ya itu kalau adik tidak bisa mengisi di form aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU atau langsung ke PPK atau langsung ke PPS ya, atau langsung ke Pantarlik, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, saat ini tahapan di KPU itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tadi yang sudah saya sebutkan itu didata di daftar pemilih yang nanti digunakan sebagai DPT untuk pemilu 2024. Ya. Nah, adik-adik yang saya cintai, nah dalam kegiatan kepemiluan ini adik harus bisa berpartisipasi aktif. Karena salah satu indikasi kualitas pemilu kita itu baik tidaknya bergantung dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat itu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin berkualitas pemilu. Oleh karena itu, kami berharap adik-adik bisa berpartisipasi aktif, tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi dimulai tahapan pemilu sampai pasca pemungutan suara, adik-adik perlu juga terlibat aktif. Jadi ada 3 fase keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemilih dalam setiap kegiatan pemilu itu. Yang pertama adalah pre-election. Partisipasi apa yang kita lakukan pre-election sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 itu? Yang pertama adalah kita harus aktif mencari informasi berkaitan dengan pemilu. Aktif juga berpartisipasi mengikuti tahapan pemilu. Jadi kemarin sudah kita laksanakan di KPU itu ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi di Pamekasan itu ada 18 partai politik, baik partai politik yang lama maupun partai politik yang baru. Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu sudah kami lakukan. Kemudian kami sudah juga melakukan tahapan ini pencalonan DPD. Ini pencalonan DPD itu calon Dewan Perwakilan Daerah. Kami sudah melakukan itu. Dan saat ini kami sedang proses melaksanakan tahapan penyusunan dan daftar pemilih. Ini proses yang sedang kami lakukan saat ini. Adik-adik bisa terlibat nanti di sebagai ini. Kalau tidak mau jadi tim sukses ya, bisa jadi PPK, PDK sudah kami tutup, PPS sudah kami tutup. Sekarang kami masih membuka satu TPS 1 orang. Jadi bisa terlibat di situ ya. Yang penting
sudah masuk di Aji DPT. mainan. Kalau tidak Jingkok masuk saya di gigi. DPT, nggak bisa. Ini bisa daftar tadi. Kok mainan sekitar gaji? 1 juta lebih. Mereka main mainan. Kan enak. Ada aja yang gini. Gitu. Nggak usah minta ke orang tua gitu kan. Ya, masa kerjanya 2 bulan. Jadi Februari sampai bulan Maret. Jadi kami berharap adik-adik ini bisa berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya pada saat hari H, tetapi sebelum hari H itu. Jadi pre-election. Yang pertama tadi harus bisa membrowsing informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Kemudian yang kedua adalah pastikan nama adik itu terdaftar sebagai pemilik di DPT. Itu. Yang ketiga adalah mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Kemudian misalnya ketika ada penyimpangan dan sebagainya bisa melaporkan ke Bawaslu atau bisa menyampaikan juga ke KPU. Misalnya ada persoalan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan di bawah KPU, PPK, PPS, Pantarli, KPPS dan sebagainya, bisa juga menyampaikan ke kami untuk dilakukan perbaikan. Ini yang pre-election. Pada saat pemilihan, adik juga harus menggunakan hak pilihnya, tidak boleh golput. Golput itu adalah golongan putih. Golongan putih itu adalah mereka yang punya hak pilih tetapi tidak mau menggunakan hak suaranya. Namanya terdaftar di DPT, punya surat undangan untuk memilih, tetapi dia itu tidak mau memilih. Ada beberapa alasan orang itu golput. Yang pertama, karena memang kandidatnya sudah tidak sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita. Yang kedua, bisa saja orang itu golput karena memang tidak mempunyai waktu untuk menggunakan hak pilihnya karena merantau. Misalnya merantau ke Malaysia, merantau ke Jakarta, dan dia tidak mengurus surat pindah memilih. Surat pindah memilih itu form A5. Mereka tidak mengurus, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, bisa karena paham keagamaan, karena teologi. Dikatakan demokrasi itu bid'ah. Matan dia pak rengkok ambu kok nak mencerembet ambu ya kok nak apin bapak menyebabkan seseorang itu tidak bentar mau kekasih Matan tentu kita sebagai kasih 10 rakyat Indonesia tai goblok bagaimana bener kita hawan berupaya agar kita kok boleh dia capok berpartisipasi kayak pada problem kok apir menggunakan hak suara kita di daerah. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, pasca pemilu. Pasca pemilu itu adalah kita mengawasi, pasca pemungutan suara itu kita mengawasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Kita awasi apakah sesuai dengan regulasi atau tidak. kok ada Apakah bisa ada terjadi GM kekurangan atau tidak. Itu partisipasi aktif dari kita. Kemudian calon yang terpilih itu kita juga Abu bisa jadinya memberikan mengeranya jadi masukan, yakin bisa memberikan kritikan terhadap calon yang telah kita pilih. Jadi sudah dilantik siapa yang jadi A, yang jadi CB. Jangan kita tinggal diam, kita harus aktif. Itu calon yang kita pilih kemarin ternyata tidak pernah berkontribusi terhadap kampung kita misalnya. Kita bisa menyuarakan, bisa saja langsung ke orangnya. Kalau tidak pernah didengarkan bisa ya diajak audensi dan sebagainya. Kalau tidak bisa di demo dan sebagainya. Kemudian selain itu juga bisa memberikan masukan kepada dewan yang terpilih, calon yang telah terpilih. Itu bentuk dari partisipasi aktif kita sebagai pemilih yang baik, pemilih yang cerdas.
Nah, adik-adik rata-rata ini usianya 17 ya? Ya 15-16 ya. Oke, nanti bisa mencoblos di ini. Ya, 2024 bisa ya? Masih bisa ya? Bisa, sebagai pemilih populer ya? Ini nanti adik-adik cross check ya namanya. 2024 masih Februari. Ya, Februari 2024 pas usia 17 tahun. Nah, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, itu pengantar dari saya. Selebihnya kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk ketua KPU kita. Beberapa hal dari awal sudah diceritakan ya tentang kepanitiaan berjenjang, mulai dari KPU RI ya sampai di tingkat KPPS, kemudian Bawaslu pusat sampai ke daerah dan di bawah sekali. Kemudian juga tentang hal-hal yang dijadwalkan di dalam kegiatan pemilu, terutama persiapan pemilu serentak. Kemudian juga diceritakan tentang persiapan menjadi pemilih dan bagaimana menggunakan haknya sebagai pemilih. Nah, dalam suara demokrasi di kurikulum ini menjadi bagian hal yang penting, yaitu suara siswa belajar untuk didengarkan, ya, sehingga ada istilah voice, gitu, suara anak didengarkan, choice artinya pilihan-pilihan diberikan, dan akhirnya kita semua akan belajar menjadi ownership, artinya menjadi pemilik dari semua kegiatan. Nah, ini sebenarnya di kurikulum Merdeka seperti itu, Pak. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih detil. Oke, siapa yang mau bertanya? Misalnya mungkin 18 tadi 18 parpol apa nggak terlalu banyak ya, bingung pilihnya. Yang lain silakan. Ji, tanya Ji. Oke. Sebut nama. Mulai. Kan ada voice, choice, Aji. Marah siapa saya tanya? Oh, break dulu, Pak. Isi, Pak. Money politik gitu. Misalkan gitu. Iya, Pak. Karena ada masyarakat kita, saya mau memilih tetap sehat ya. Sehat, bahagia gitu ya. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 4 Pamekasan, Dr. Anda Farida MPD. Maaf kalau keliru bentuknya ya, tepat Bu ya. Jajaran Dewan Guru yang saya hormati, adik-adik siswa kelas 10 THE ya, 3 kelas ya digabung jadi satu ya. Yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah tatimmus shalihah di hadzal yaum, hari ini di tempat ini kita bisa bersilaturahim ya dalam rangka suara demokrasi bersama KPU Kabupaten Pamekasan. Nanti setelah saya ini akan disusul dengan 2 komisioner, insya Allah akan bersama kita juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pak Dr. Fathur Rahman, beliau mengampu divisi Sosdiklik
sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Satunya lagi Pak Muhammad Mansur, insya Allah juga hadir. Beliau ngampu divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Pamekasan. Ya. Alhamdulillah kami KPU Kabupaten Pamekasan sangat berterima kasih, merasa terhormat bisa hadir diundang oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pamekasan dalam program kegiatan P5 ya. P5 saya tidak hafal istilahnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi ya. Dan ini merupakan terobosan saya pikir ya, karena KPU di tahun ini lembaga pendidikan yang mengundang hanya SMA Negeri 4 Pamekasan ya. Tepuk tangan untuk jadi kami merasa bahagia, senang sekali hadir di tengah adik-adik berbagi pengalaman berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan begitu ya. Saya asli orang Pakong ya, adik sudah diperkenalkan tadi ya, sudah ada di KPU sekitar 3 tahun lebih ya. Di KPU itu ada 5 komisioner, jadi ada saya ketua KPU, kemudian ada 4 orang lagi komisioner, di mana setiap keputusan berdasarkan pleno itu minimal 3 orang, jadi di KPU itu. Dan kami itu termasuk salah satu penyelenggara. Di pemilu itu ada 3 penyelenggara. Satu namanya KPU, jadi ada KPU dari pusat, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten. Di bawahnya KPU kabupaten itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di bawahnya itu di tingkat desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Kemudian ada KPPS, itu di KPU dari pusat sampai ke desa. Nah, selain KPU, penyelenggara pemilu itu ada Bawaslu. Bawaslu itu yang mengawasi KPU. Kalau KPU yang menyelenggarakan secara teknis, yang mengawasi KPU itu namanya Bawaslu. Ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten, ada Panwas Kecamatan, ada Panwas Desa, ada Panwas TPS. Kemudian selain KPU, selain Bawaslu, penyelenggara pemilu itu juga ada Dewan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP itu yang menangani persoalan pelanggaran kode etik atau etika penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, hari ini yang hadir memberikan pendidikan pemilih kepada adik-adik adalah penyelenggara dari KPU, ya, bukan dari Bawaslu atau DKPP. Nah, di tahun 2024 mendatang ini KPU punya gawe nasional, namanya pemilu. Coba saya tanya adik, pemilu itu diselenggarakan tanggal berapa? Saya ingin tes ini. Ya. Tanggal berapa pemilu deh? Ya. Udah tahu ya? Bulannya Ayo yang tahu. Oktober. Iya. Tahu hari tanggalnya Valentine? belum tahu. Pasti tahu ya. Tanggal berapa Valentine? 14 Februari ya. Ya. 2024. Jadi ngerti? Kalau ingat hari Valentine itu hari
kasih suara ya. Hari kasih suara. Ya. Jadi nanti adik-adik datang Kurang 1 ke bulan. TPS 1 tahun lebih 1 memberikan bulan. suara, begitu ya. Nah, di pemilu 2024 ini merupakan tahun yang super politik. Kenapa disampaikan tahun super politik? Karena di tahun 2024 mendatang ini ada 2 suksesi kepemimpinan. Yang Anak-anakku, untuk menutup kegiatan pembukaan ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kegiatan pembukaan sudah kita laksanakan. Sepertinya sudah tidak sabar untuk segera langsung belajar banyak dari narasi. Anak-anakku, untuk menutup kegiatan pembukaan ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kegiatan pembukaan sudah kita laksanakan. Sepertinya sudah tidak sabar untuk segera langsung belajar banyak dari narasi. Pak. money politik gitu. Misalkan kita. Iya, Pak. Karena ada masyarakat kita, saya mau memilih bersih ya, beres, ben atau keten, situ orek, seketen gitu ya. Ada masyarakat kita yang masih seperti itu, ya mindsetnya. Kalau tidak diberi tidak diberi uang, mereka tidak mau datang ke TPS, mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. Jadi kita memilih itu bukan karena uang, not because of the money, tapi memilih itu berdasarkan hak konstitusi kita, berdasarkan apa kata hati kita, begitu ya. Kita tahu calonnya seperti apa, kandidatnya seperti apa, visi misinya seperti apa gitu. Kemudian juga penting bagi adik-adik sebagai pemilih pemula ini juga membrowsing informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, ini penting juga. Dan pastikan juga adik-adik ini terdaftar sebagai pemilih. Nah, di KPU itu sekarang bisa ngecek apakah adik itu terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Jadi KPU itu tinggal ada aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Jadi bisa dicek apakah nama adik itu sudah terdaftar atau belum. Kalau nanti dicek di aplikasi itu namanya belum tertera, namanya belum terdaftar, langsung bisa mengisi. Harus punya KTP elektronik, ada kakak kartu keluarganya diisi. Detail, namanya siapa, NIK-nya, nama ayahnya, nama ibunya, di situ. Kalau misalnya tidak mampu, ada tidak bisa mengisi form yang ada di aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU, ke kantor KPU di Jalan Brawijaya ini, dekat dari sini, sekitar perjalanan ya paling lama 10 menit dengan macetnya ya, sekitar 10 menit ya. Ya itu kalau adik tidak bisa mengisi di form aplikasi itu, bisa langsung datang ke KPU atau langsung ke PPK atau langsung ke PPS ya, atau langsung ke Pantarlik, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, saat ini tahapan di KPU itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tadi yang sudah saya sebutkan itu didata di daftar pemilih yang nanti digunakan sebagai DPT untuk pemilu 2024. Ya. Nah, adik-adik yang saya cintai, nah, dalam kegiatan kepemiluan ini, adik harus bisa berpartisipasi aktif.
Karena salah satu indikasi kualitas pemilu kita itu baik tidaknya bergantung dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat itu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin berkualitas pemilu itu. Oleh karena itu, kami berharap adik-adik bisa berpartisipasi aktif, tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi dimulai tahapan pemilu sampai pasca pemungutan suara, adik-adik perlu juga terlibat aktif. Jadi ada 3 fase keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemilih dalam setiap kegiatan pemilu itu. Yang pertama adalah pre-election. Partisipasi apa yang kita lakukan pre-election sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 itu? Yang pertama adalah kita harus aktif mencari informasi berkaitan dengan pemilu. Aktif juga berpartisipasi mengikuti tahapan pemilu. Jadi kemarin sudah kita laksanakan di KPU itu ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi di Pamekasan itu ada 18 partai politik, baik partai politik yang lama maupun partai politik yang baru. Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu sudah kami lakukan. Kemudian kami sudah juga melakukan tahapan ini pencalonan DPD. Ini pencalonan DPD itu calon Dewan Perwakilan Daerah. Kami sudah melakukan itu. Dan saat ini kami sedang proses melaksanakan tahapan penyusunan dan penyusunan daftar pemilih. Ini proses yang sedang kami lakukan saat ini. Adik-adik bisa terlibat nanti di sebagai ini, kalau tidak mau jadi tim sukses ya, bisa jadi PPK, PDK sudah kami tutup, PPS sudah kami tutup. Sekarang kami masih membuka satu TPS 1 orang. Nanti bisa terlibat di situ ya. Yang penting sudah masuk di DPT. Kalau tidak masuk di DPT, tidak bisa. Ini bisa daftar lagi. Kok mainan lagi ya? Mereka main mainan. Cara aja gini. Tidak usah minta ke orang tua gitu kan. Ya, masa kerjanya 2 bulan. Jadi Februari sampai bulan Maret. Jadi kami berharap adik-adik ini bisa berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya pada saat hari H, tetapi sebelum hari H itu. Jadi pre-election. Yang pertama tadi harus bisa membrowsing informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Kemudian yang kedua adalah pastikan nama adik itu terdaftar sebagai pemilih di DPT. Itu. Yang ketiga adalah mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Kemudian misalnya ketika ada penyimpangan dan sebagainya bisa melaporkan ke Bawaslu atau bisa menyampaikan juga ke KPU. Misalnya ada persoalan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan di bawah KPU, PPK, PPS, Pantarli, KPPS dan sebagainya, bisa juga menyampaikan ke kami untuk dilakukan perbaikan. Ini yang pre-election. Pada saat pemilihan, adik juga harus menggunakan hak pilihnya, tidak boleh golput. Golput itu adalah golongan putih. Golongan putih itu adalah mereka yang punya hak pilih tetapi tidak mau menggunakan hak suaranya. Namanya terdaftar di DPT, punya surat undangan untuk memilih, tetapi dia itu tidak mau memilih. Ada beberapa alasan orang itu golput. Yang pertama, karena memang kandidatnya sudah tidak sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita. Yang kedua, bisa saja orang itu golput
karena memang Siapa tidak mempunyai waktu untuk menggunakan hak pilihnya karena merantau. Misalnya merantau ke Malaysia, merantau ke Jakarta, dan dia tidak mengurus surat pindah memilih. Surat pindah memilih itu form A5. Mereka tidak mengurus, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, bisa karena paham keagamaan, karena teologi. Dikatakan demokrasi itu bid'ah. Mata kekasih. dia pak rengkok ambu kok nak mencerembet ambu ya kok nak apen bapak menyebabkan seseorang itu tidak Bentro mau kekasih. memilih. Patah. Tentu kita sebagai Kasih psikologi. rakyat Ini Indonesia tai goblok. bagaimana Bener kita hawan. berupaya agar kita Kok boleh saya capok? berpartisipasi kayak batuk dengan kok kok apen menggunakan hak suara kita di Jakarta. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, pasca pemilu. Pasca pemilu itu adalah kita mengawasi, pasca pemungutan suara itu kita mengawasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Kita awasi apakah sesuai dengan regulasi atau tidak. kok ada Apakah bisa ada terjadi GM kecurangan atau tidak. Itu partisipasi aktif dari kita. Kemudian calon yang terpilih itu kita juga ambu bisa yang memberikan jadi masukan, gati bisa memberikan kritikan terhadap calon yang telah kita pilih. Jadi sudah dilantik siapa yang jadi A, yang jadi CB. Jangan kita tinggal diam, kita harus aktif. Bahwa itu calon yang kita pilih kemarin ternyata tidak pernah berkontribusi terhadap kampung kita misalnya. Kita bisa menyuarakan, bisa saja langsung ke orangnya. Kalau tidak pernah didengarkan bisa ya diajak audensi dan sebagainya. Kalau tidak bisa di demo dan sebagainya. Kemudian selain itu juga bisa memberikan masukan kepada dewan yang terpilih, calon yang telah terpilih. Itu bentuk dari partisipasi aktif kita sebagai pemilih yang baik, pemilih yang cerdas. Nah, adik-adik rata-rata ini usianya 17 ya. 15-16 ya. Nanti bisa mencoblos di ini. Ya, 2024 bisa ya? Masih bisa ya? Bisa, sebagai pemilih populer ya? Ini nanti adik-adik cross check ya namanya 2024 kesini ya, Februari 2024 pas usia 17 tahun. Nah, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, itu pengantar dari saya. Selebihnya kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk ketua KPU kita. Nah, beberapa hal dari awal sudah diceritakan ya tentang kepanitiaan berjenjang, mulai dari KPU RI ya sampai di tingkat KPPS, kemudian Bawaslu pusat sampai ke daerah dan di bawah sekali. Kemudian juga tentang hal-hal yang dijadwalkan di dalam kegiatan pemilu, terutama persiapan pemilu serentak. Kemudian juga diceritakan tentang persiapan menjadi pemilih dan bagaimana menggunakan haknya sebagai pemilih. Nah, dalam suara demokrasi di kurikulum ini menjadi bagian hal yang penting, yaitu suara siswa belajar untuk didengarkan, ya, sehingga ada istilah voice, gitu, suaranya didengarkan, choice, artinya pilihan-pilihan diberikan, dan akhirnya kita semua akan belajar menjadi ownership, artinya menjadi pemilik dari semua kegiatan. Nah, ini sebenarnya di kurikulum Merdeka seperti itu, Pak. Jadi hari ini
kita akan mengenal lebih detil. Oke, siapa yang mau bertanya? Misalnya mungkin 18 tadi 18 parpol apa nggak terlalu banyak ya, bingung pilihnya. Ji, Yang lainnya silakan. Ji, tanya Ji. Ji. Oke. Sebut nama. Mulai. Kan ada voice, choice, Aji. Shit. Marah sampai saya tanya. Oh, break dulu, Pak. 7,86 triliun dan 6,6 triliun yang akan dianggarkan pada pemilu 2024 akan digunakan untuk apa saja dana tersebut sehingga belasan triliun. Anggaran pemilu Indonesia dengan Amerika hanya selisih 1 triliun plus, padahal penduduk Amerika lebih banyak daripada Amerika. Baik, terima kasih. Dari kelas 10H, saya bertanya Bapak, apakah anggota KPU memiliki hak suara? Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, alhamdulillah kita ada di sesi hari ini patut kita syukuri karena kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan berkesempatan untuk mengalami atau mempunyai experience belajar bersama dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan legal dan sah untuk meraih kekuasaan. Jadi pemilu itu filosofinya itu memang arena konflik yang sah dan legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau dalam pemilu nanti seluruh partai politik maupun calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik itu adu strategi, adu taktik, adu materi kampanye, adu berbagai macam teknik untuk mencari jalan supaya mereka menang dalam pemilihan umum 2024, itu bagian memang dari cara mereka yang diatur memang dalam undang-undang dan legal dan sah, karena mereka mau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tinggal yang penting sekarang adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu baik KPU, PPK tidak menjadi bagian dari konflik itu. Dari kelas 10H, saya bertanya Bapak, apakah anggota KPU memiliki hak suara?